Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau mendengarkan sabdamu. Biarlah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar hati kami dilembutkan dan diteguhkan ketika kami mendengarkan sabdamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita, salam sehat juga bagi semua jemaat yang kami kasihi, mulai dari anak-anak sampai dengan para orang tua di GKPI Jelambar, GKPI Raja Wali Ancol, dan juga GKPI Depok. Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi iman kita tidak boleh padam. Sukacita kita tidak boleh hilang. Maka untuk itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Kantate hari ini, yaitu Minggu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 12, dimulai pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, di bawah terang tema nyanyikan keselamatan dari Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, yang kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini akan saya mulai dengan sebuah cerita film berjudul Patch Adam, di mana Patch adalah seorang mahasiswa kedokteran yang memiliki hati yang besar bagi kemanusiaan, dan dia mempunyai mimpi besar untuk memberi perawatan kesehatan kepada mereka yang kurang beruntung di tengah-tengah masyarakat. Patch mulai mengumpulkan beberapa orang di sekitarnya dan mulai mengejar impiannya. Kemudian tragedi terjadi, di mana kekasihnya dibunuh oleh orang yang dia tolong sendiri. Tiba-tiba dia merasa hidup ini tidak masuk akal. Dia menemukan dirinya berada di puncak tebing tinggi yang curam. Dia berusaha mencoba memahami Tuhan dan kehidupan, tetapi dia hanya bisa sampai pada suatu kesimpulan. Tuhan menciptakan kita, lalu kita menderita rasa sakit yang luar biasa, dan akhirnya kita mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar orang sependapat dengan Patch ini. Tetapi harus kita sadari bahwa hidup tidak mendatangi kita dalam warna hitam dan putih, atau seperti masalah matematika yang bisa diselesaikan dengan mudah. Kehidupan datang kepada kita seperti sebuah cerita, hari demi hari, adegan demi adegan. Kita sungguh tidak tahu
apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kita dipaksa untuk mengikuti perjalanan seperti yang kita alami ketika hal itu terjadi. Ada saat-saat hidup itu tampak seperti komedi. Kadang tampak seperti opera sabun atau drama. Di saat yang lain, Pat merasa hidup seperti tragedi brutal. Kita hidup di tengah-tengah cerita yang terkadang indah, terkadang mengerikan, dan paling sering campuran aneh dan membingungkan dari keduanya. Tidak heran kalau diri kita kehilangan semangat dan seringkali tidak masuk akal, kecuali apa? Kecuali kita tahu dan memahami sisa ceritanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini, yang menghadirkan banyak cerita yang mengerikan dan menyeramkan itu, sulit dimengerti. Mengapa harus terjadi seperti ini? Kita bertanya, tetapi kita tidak menemukan jawabannya. Namun saya meyakini ini bukanlah terjadi secara kebetulan. Tetapi Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini begitu ringkih dan rapuh dan tidak pantas berharap pada dunia. Persoalan COVID-19 juga merupakan bahagian dari sejarah pemurnian iman gereja. Pertanyaannya, bagaimana sikap gereja menghadapinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam berbagai kesulitan, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian yang dialami oleh umat Tuhan dalam menghidupi imannya, kitab Wahyu mengungkapkan kepada kita bahwa orang-orang percaya itu tetap berpegang teguh dan beriman kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke surga. Hidup beriman memang tidak seindah yang kita bayangkan. Namun kadang sulit dimengerti. Sebab hidup yang kita jalani tidak akan pernah lepas dari persoalan dan kesulitan. Seperti cerita film Adam tersebut, di mana dia menolong orang, tapi justru orang yang ditolongnya membunuh orang yang sangat dia kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 12 ini Yohanes mengungkapkan asal-usul penganiayaan gereja dan kesengsaraannya di dunia. Penganiayaan dan kesengsaraan gereja adalah manifestasi dalam sejarah pertempuran spiritual yang telah berlangsung sejak awal dunia. Yohanes berharap bahwa dengan mengungkapkan penyebab sebenarnya dari penganiayaan dan kesusahan gereja ini, maka para pengikut Kristus akan dikuatkan untuk menahan godaan mereka dan tetap setia kepada Kristus yang menang. Dalam konteks iman pada saat itu, manusia mencoba mengambil posisi Allah. Kaisar menuntut untuk disembah sebagai Tuhan. Konsekuensinya, orang-orang percaya menjadi korban keganasan politik dunia saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam penglihatan Yohanes, setelah iblis dikalahkan dan dicampakkan dari surga dan masuk ke bumi, sesungguhnya ia tidak mempunyai kuasa lagi untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Namun dasar iblis kita tahu, ia tidak pernah mundur dari rencana jahatnya. Maka ia selalu menggoda manusia yang dapat ia sesatkan.
Setelah dilemparkan dari surga, ia sekarang terkurung di bumi, di mana ia berkeliaran seperti singa yang mengaum, mencari seorang untuk dilahapnya. Dan bagaimana dia melahap? Kitab Wahyu menjelaskan bahwa ia melahap melalui ancaman penganiayaan, pengajaran palsu, dan godaan dunia. Pertempuran krusial ini sesungguhnya terletak di salib dan kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan iblis itu. Sebagai musuh yang kalah dan putus asa, yang wilayahnya telah dibatasi dan dibuang ke bumi, akhirnya setan mengubah amarahnya terhadap umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Allah kita sangat beruntung karena kemenangan Kristus mengalahkan maut dan iblis menjadi dasar kemenangan kita dalam menghadapi semua persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan karena iman kita. Senjata yang digunakan oleh Kristus dan orang-orang percaya adalah kebenaran dan firman Allah. Sementara iblis dan para pengikutnya berperang dengan menggunakan dusta dan tipu daya. Tetapi akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Kristus dan para orang kudus, sedangkan musuh Allah kalah dan dihancurkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyian pujian kemenangan di dalam ayat 10 yang kita baca dalam teks ini menegaskan tentang nasib akhir dari iblis yang selalu mendakwa umat Tuhan. Dulunya dia bebas siang dan malam datang ke tahta Tuhan untuk mendakwa umat Tuhan. Tetapi dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, ruang gerak iblis telah dibatasi, yaitu hanya di bumi saja. Itu sebabnya dalam kegeramannya yang dahsyat itu, iblis berupaya merusak kehidupan di bumi, dan iblis juga tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dengan kemenangan Yesus Kristus mengalahkan maut, menghadirkan keselamatan bagi orang percaya. Bumi dan surga telah berada di bawah kuasa dan otoritas Allah. Seluruh kehidupan orang percaya berada di bawah pemerintahan Allah. Si penduduk ditaklukkan. Kemenangan Kristus yang dicapai di bumi telah menghasilkan kemenangan di surga, sehingga kita dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Apakah kesengsaraan? Apakah kesusahan? Atau penganiayaan? Atau sakit penyakit? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tidak ada lagi kuasa yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang kudus mengalahkan iblis? Pertama, oleh darah anak domba, yaitu dengan iman di dalam darah Kristus. Saat ini kita sangat kaya dalam Kristus Yesus, juru selamat kita. Telah memenangkan peperangan kosmik untuk kita. Dia telah menang atas semua musuhnya dan juga atas musuh-musuh kita. Allah telah melucuti para penguasa dan penyesat dan menjadikan mereka malu. Dan juru selamat kita telah menghapus dosa kita. Dia telah mengampuni kita dan mengampuni semua pelanggaran kita dengan membatalkan catatan hutang yang mendakwa kita dengan tuntutan hukumnya. Dan juru selamat kita telah memberi kita kehidupan baru. Yang kedua, dengan kata-kata kesaksian
mereka, yaitu dengan mengakui firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Mengabarkan bahwa Tuhan itu selalu baik, karena pada dasarnya dalam diri Allah tidak ada keburukan, tapi semuanya adalah kebaikan. Saya pernah membaca tulisan seorang pendeta yang berkata, salah satu indikator terbesar dari kekuatan iman kita adalah komitmen kita kepada gereja dan membawa orang lain kepada Kristus sebagai pelayanan Injil. Bapak Ibu, di saat terakhir ini, sadar atau tidak, kita telah lebih banyak membicarakan nama virus corona daripada nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan, biarlah kita lebih sering membicarakan tentang Kristus, tentang kebaikannya, tentang pengorbanannya, dan tentang anugerahnya yang besar itu. Yang ketiga, mereka tidak takut menderita dan kesakitan, mempersembahkan seluruh kehidupan untuk kemuliaan Tuhan, sama seperti para martir dalam sejarah gereja yang dialami oleh orang-orang beriman. Sekalipun mereka kehilangan nyawa, tetapi tidak kehilangan imannya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu dalam mengakhiri renungan hari ini sesuai dengan minggu kita, minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan tema minggu kita adalah nyanyian keselamatan dari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari hati kita karena kita mengalami suatu pengalaman baru dengan Tuhan, dan akan kita respon dengan cara hidup yang baru, pengertian dan pemahaman yang baru, sikap hati yang baru, dan dengan sukacita yang baru. Untuk itu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kumandangkanlah nyanyian kemenangan, sama seperti nyanyian para malaikat surga. Firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kita sedang mengadakan peperangan untuk menundukkan kuasa iblis. Masa sulit hari ini selayaknya lah kita pahami sebagai bagian pertempuran kita untuk tetap memenangkan nama Allah dalam hidup kita. Maka tetaplah bersyukur dan bernyanyilah bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam situasi sulit saat ini, hanya firman-Mu lah Bapa yang dapat menolong dan meneguhkan hati kami. Dengan firman-Mu kami disediakan masa depan yang indah, yaitu tinggal bersama dengan Tuhan yang kekal. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa selama hidup di dunia ini kami akan berperang melawan iblis dengan berbagai manifestasinya. Namun hati kami disejukkan bahwa kuasa Kristus telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, dan itu jugalah menjadi dasar kemenangan dan sukacita kami. Bapa, bersegeralah menolong kami untuk melalui masa sulit ini, masa-masa COVID-19 ini. Kiranya dengan mengandalkan kuasa-Mu, semua kesulitan dan penderitaan ini diakhiri. Berkatilah kami semua umat yang hanya berharap pada-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.